Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin shaimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan begitu besar kenikmatan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hari-hari yang telah kita lalui di bulan Ramadan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa kepada Allah mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini kita diberi kemampuan untuk bisa menyelesaikannya dengan baik, menutupnya dengan husnul khatimah. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua aktivitas tergantung dua hal. Yang pertama niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niat. Kemudian selain niat adalah penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Jadi kalau kita ikhlaskan sejak awal bulan Ramadan, kemudian kita tutup dengan baik, maka Ramadan kita betul-betul berbarokah dan kita termasuk alumni Madrasah Ramadan yang sukses mendapatkan gelar Al-Muttaqun insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwah sekalian, kita di kesempatan kali ini akan berbicara terkait masalah fi fadli al-ashri al-akhirah min Ramadan. Ini majlis kita yang ke-21. Fi fadli al-ashri al-akhirah min Ramadan, min Ramadana, yaitu beberapa keutamaan 10 akhir bulan Ramadan bagian pertama. Saudara sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat serius dalam mencari pahala dan beliau sangat-sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kebaikan. Padahal sebagaimana kita ketahui, beliau adalah orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosanya, baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Tetapi keseriusan beliau, kesungguhan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tak bisa dikalahkan oleh siapapun. Itu menjadi panutan yang luar biasa bagi kita semuanya. Nah, dalam 10 akhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambah semangat dalam melaksanakan ibadah, tambah semangat dalam melaksanakan berbagai macam kebaikan. Di sini teman-teman sekalian, ada beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Yang pertama hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Muslim. Beliau pernah berkata, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashri al-awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat serius dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah di 10 akhir bulan Ramadan, di mana kesungguh-sungguhan tersebut tidak didapatkan pada hari-hari yang lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha juga dalam riwayat Sahihain, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, syadda mi'zarah, beliau menguatkan ikatan sarungnya. Ini merupakan kinayah, beliau tidak menggauli istrinya dan tidak bercumbuan dengan istrinya. Beliau serius untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 hari terakhir beliau senantiasa menghabiskan untuk itikaf di masjid. Nah, jamaah sekalian, kemudian yang kedua, wa ahya lailahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malamnya. Kata para ulama, di sini Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita di 20 malam Ramadan sebelum 10 akhir, beliau masih sempat tidur, masih bercanda dengan istrinya, ngobrol dengan istrinya, bercumbu dengan istrinya. Tapi untuk 10 akhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW betul-betul fokus. Beliau meninggalkan ranjang, beliau meninggalkan keluarganya, itikaf di masjid selama 10 hari. Kemudian beliau ini menghidupkan malamnya, artinya apa? Beliau tidak tidur di malam hari di 10 akhir Ramadan. Tidurnya kapan? Mungkin di siang hari. Wa aiqadha ahlah. Kemudian yang ketiga aktivitas Nabi adalah apa? Beliau membangunkan keluarganya untuk bisa melaksanakan ibadah di 10 akhir bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Utsaimin mengatakan begini, fa fi hadhihi al-ahadithi dalilun ala fadilati hadha syahr, hadha al-ashri, lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fiha akthara mimma yajtahidu fi ghairiha
wa hadha syamilun lil ijtihadi fi jami'i anwa'il ibadati min salatin wa qur'anin wa dzikrin wa shadaqatin wa ghairiha. Hadis-hadis yang dijelaskan tadi menunjukkan keseriusan dan kesungguhan Nabi Muhammad SAW dalam menghidupkan malam di 10 akhir bulan Ramadan, kemudian menunjukkan keutamaan 10 akhir bulan Ramadan, di mana Nabi Muhammad SAW serius dan sungguh-sungguh, berbeda dengan hari-hari lainnya. Wa hadza syamilun, ini keseriusan beliau dalam semua ibadah, baik itu ibadah salat, baca Quran, zikir, sedekah, doa, dan lain sebagainya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh juga mengatakan Syekh Utsaimin menjelaskan hadis yang kita sebutkan tadi, wa dhahiru hadzal hadithi annahu sallallahu alaihi wasallam yuhyil laila kullahu fi ibadati rabbih min adz-dzikri wal qiraati was salati wal isti'dadi lidzalika was suhur wa ghairiha wa bihadza yahsulu jam'u bainahu wa baina ma fi sahih Muslim. Hadis ini, dua hadis yang saya jelaskan tadi, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW betul-betul serius untuk menghidupkan malam-malamnya dengan semua jenis ibadah. Jadi tidak satu jenis saja. Beliau dengan sholatnya, dengan puasanya di siang hari, kemudian di malam hari beliau baca Quran, berdoa, kemudian beliau juga bersedekah dan semuanya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang celaka adalah orang yang 10 akhir bulan Ramadannya tidak dia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia malah mencari hal-hal yang lain yang tidak ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh Utsaimin mengatakan, wa innahu laminal hirmanil azim wal khasaratil fadihati antara katsiran minal muslimin yumduna hadhil awqat ats-tsamina fima la yanfa'uhum yasharuna mu'damal laili fil lahwi al-batil fa idza jaa waqtul qiyami namu anhu wa fawwatu ala anfusihim khairan katsira. Maka termasuk kerugian yang sangat besar ketika sebagian kaum muslimin menghabiskan hari-hari di 10 akhir bulan Ramadan, terutama di malam harinya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Di siang harinya mereka beraktivitas dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, di malam harinya mereka tidur atau mereka ngelumbur ngobrol, menghabiskan hari-harinya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita mungkin di Indonesia, kita habiskan hari-harinya kapan? Di tengah jalan saat kita mudik. Ini sesuatu yang perlu kita diskusikan, sesuatu yang perlu kita evaluasi. Bisa jadi mudik itu setelah Ramadan atau mudik itu sebelum 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena sekali lagi jangan sampai kita kelewat 10 akhir bulan Ramadan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya membenci safar di bulan Ramadan, apalagi di 10 akhir bulan Ramadan. Jadi bukan berarti kita melarang mudik ya, sebagaimana pemerintah, tapi hal itu perlu kita diskusikan dan kita siasati. Jangan sampai 10 akhir bulan Ramadan kita tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aktivitas Nabi Muhammad SAW di 10 akhir bulan Ramadan adalah i'tikaf. Apa i'tikaf? I'tikaf itu adalah berdiam di sini. Saya mengatakan luzumul masjidi litafarrugi li ta'atillahi azza wa jalla wa huwa minas sunani ats-tsabitah bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Yaitu berdiam di masjid, melazim masjid untuk mengosongkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk sunnah yang telah ditetapkan dalam kitab yaitu Al-Quran dan Nabi Muhammad dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Jangan menggauli istri-istri kalian di saat kalian i'tikaf di masjid. Surat Al-Baqarah 187. Dalam hadis misalkan Rasulullah SAW pernah bersabda di riwayat Muslim, "Inni a'takiful asyra al-awwala altamisu hadhihi lailata." Dulunya saya itu i'tikaf itu di 10 awal Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Tsumma a'takiful asyr al-awsat, kemudian aku melakukan i'tikaf di 10 pertengahan Ramadan, tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan. Tsumma utitu fakilali, kemudian diberikan wahyu kepadaku dan disebutkan kepadaku, maksudnya Jibril berkata, innaha fil ashril awakhir, sesungguhnya malam
Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan. Faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif. Barang siapa di antara kalian yang ingin itikaf, maka hendaklah dia beritikaf. Jadi itikaf ini memang sunnah, tetapi Rasulullah SAW sangat menganjurkannya. Minimal kita dalam umur hidup kita ini 2, 3, atau 4 kali pernah melakukan itikaf full 10 akhir bulan Ramadan. Hadis ini jemaah sekalian menunjukkan semangatnya Nabi Muhammad SAW untuk mencari malam Lailatul Qadar. Bayangkan di 10 awal beliau itikaf, nggak ketemu, 10 pertengahan nggak ketemu, lalu diberitahu oleh Jibril itu adanya di 10 akhir bulan Ramadan, dan beliau itikaf pun selama 10 akhir bulan Ramadan full, tidak kemana-mana, itu sampai akhir hayat beliau. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itikaf kita harus melaksanakannya dalam rangka mencari ridha Allah, bukan karena lari dari kegiatan yang merupakan kewajiban kita, tapi betul-betul dalam rangka mencari Allah Subhanahu wa taala, bukan juga dalam rangka bersaing. Pernah dulu jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf. Hal itu didengar oleh Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian Hafsah ini karena istri Nabi, beliau pun minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuat tenda di dekat beliau untuk bisa i'tikaf. Akhirnya diizinkan sama Nabi. Istri-istri yang lainnya, Aisyah dengar, dia pun membuat. Kemudian Zainab mendengar, dia pun membuat kemah di dekat Nabi Muhammad SAW untuk bisa i'tikaf. Jadi perempuan itu boleh i'tikaf ya, asalkan aman dari fitnah laki-laki. Dan boleh di musola, tidak harus di masjid, karena mereka tidak ada kewajiban sholat berjamaah, tidak ada juga kewajiban sholat Jumat. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW melihat kemah 3, ada kemah Aisyah, Hafsah maupun Zainab, Rasul bertanya kepada para sahabat, ini apa-apa nih? Ya Rasulullah, ini adalah miliknya Zainab, ini adalah miliknya Hafsah, ini miliknya Aisyah. Rasulullah SAW pun tahu bahwa ketiga istrinya ini sedang cemburu dan mereka bersaing untuk bisa i'tikaf bersama dengan Nabi. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, al-birra aradna bihada inza'uha fala aroha. Apakah benar kalian mencari kebaikan di balik ini semuanya? Lepaskanlah, jangan sampai saya melihat lagi, kata Rasulullah SAW. Sekali lagi, ini bukan larangan i'tikaf bagi istri, tapi larangan beri'tikaf dengan niatan saling cemburu ataupun untuk bersaing. Saudara sekalian, apa tujuan inti daripada i'tikaf? Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, wal maqsudu bil i'tikafi inqita'ul insani anin nasi liyatafarraga li ta'atillahi fi masjidin aw min masajidihi talaban li fattihi wa thawabihi wa idraki lailatul qadari. Jadi tujuan inti daripada i'tikaf adalah kita menyepi dengan Allah Subhanahu wa taala agar bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keutamaannya, mencari malam Lailatul Qadar, dan untuk bisa berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada teman-teman kita yang i'tikaf, jangan sampai bawa laptop, ya, kemudian bawa meja kerja atau meja laptop, i'tikaf tapi sambil mengerjakan pekerjaan rumah atau pekerjaan kantor. Sehari bisa jadi dari pagi jam 7 sampai sore jam 4 dia ngerjain pekerjaan-pekerjaan kantor. Ini sudah keluar dari tujuan i'tikaf. Apakah i'tikafnya batal? Tidak, tapi tidak begitu utama. Makanya jamaah sekalian, tinggalkan segala-galanya. Tinggalkan laptop, tinggalkan aktivitas, kalau bisa HP juga ditinggalkan. Kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika ingin betul-betul serius mencari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ingin tambahan adalah ya udah adakan kajian saja di masjid biar enggak terlalu bosan. Jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara perkara-perkara yang membatalkan i'tikaf adalah satu, berjima dengan istri, apapun alasannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tadi, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan menggauli istri kalian saat kalian i'tikaf. Kemudian yang kedua adalah keluar dari masjid. Keluar dari masjid ini ada 3 kategori. Satu, keluarnya karena sesuatu yang sifatnya syar'i atau kebutuhan pokok, contoh pergi beli sarapan, beli sahur, atau beli sesuatu untuk buka puasa, itu diperbolehkan. Atau pergi laundry karena pakaian udah kotor, itu diperbolehkan. Yang kedua, keluar karena sebuah kebiasaan dia dan itu merupakan kewajiban.
Contoh, dia merawat orang tuanya. Jadi sebelum Ramadan dia merawat orang tuanya, atau sebelum 10 akhir bulan Ramadan dia sudah merawat orang tuanya, dan dia izin iktikaf setiap pagi sampai sore, atau setiap pagi 2-3 jam dia pergi mengunjungi orang tuanya untuk merawatnya dan kembali lagi masuk ke dalam masjid. Itu juga tidak bermasalah dan tidak membatalkan iktikaf. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Keluar yang bisa membatalkan iktikaf. Apa itu? Keluar untuk jual beli, keluar untuk COD-an, dan keluar ya untuk membeli sesuatu yang tidak ada kaitan dengan iktikaf, misalkan membeli celana buat tahun baru dan sebagainya. Ini bisa membatalkan iktikaf. Sementara mengunjungi orang sakit, kemudian mengantar jenazah, sebagian para ulama memperbolehkan, yang penting dia tidak pergi ke rumahnya. Baik jamaah sekalian, ini di 10 akhir bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan saya dan antum untuk bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan penuh kebaikan, dengan penuh keikhlasan, dan Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan kepada kita untuk menutupnya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.